Kemudian ada lagi yang ketiga, Bu. Bila kita dipuji orang sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Misalnya sebetulnya ibu tak rajin tahajud, datang orang mengatakan, kakak ini pasti rajin tahajud malam. Ibu harus apa yang lakukan? Ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Janganlah dipelurus, Bu. Ibu ini pasti rajin tahajud. Macam tak tahu aja sama ibu. Gadis ibu lagi tahajud. Padahal tidak ada, Pak. Nah, itu yang tak boleh. Nabi Ibrahim aja, Pak, dipuji khilaf, Pak. Apa kata Nabi Ibrahim, Bu? Khilaf ya. Kurban sebanyak ini belum seberapa lagi bagianku. Terlepas, Pak. Andaikan aku dikasih Allah anak laki-laki, diperintahkan Allah kurbankan, yang kurbankan anak laki-laki itu. Terlepas bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, serta pandai Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Di tengah kesibukan Bapak Ibu semua, Allah masih memberikan Bapak Ibu kekuatan iman, walaupun banyak kegiatan, tapi semua dikesampingkan hadir di masjid ini. Semoga segala detik Bapak Ibu ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini berselawat dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, teman dekat Allah, malaikat Jibril mempertanyakan kebijakan Allah ini. Kenapa engkau mengangkatnya menjadi teman dekatmu ya Allah? Sementara belum tentu Ibrahim ini pantas untuk diberi gelar teman dekat. Maka kata Allah, Pak, silahkan engkau turun, uji hambaku Ibrahim. Kalau memang dia tidak pantas diberi gelar Khalilullah, akan kita cabut gelarnya. Jadi diuji dulu nih, Pak. Turunlah malaikat Jibril ke bumi. Begitu turun ke bumi, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengawasi ternaknya di atas bukit. Jadi saking banyaknya ternak Nabi Ibrahim itu mengawasinya di atas bukit, tidak di daratan lagi. Datanglah malaikat Jibril menjelma menjadi laki-laki musafir yang kehabisan bekal makanan. Wahai Tuhan, katanya kepada Nabi Ibrahim, aku ini musafir, aku kekurangan bekal. Boleh tak minta satu ekor ternakmu untuk bekalku di jalan? Kata Nabi Ibrahim, kau cukup membaca subuhu kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini kan sering kita dengar kalau tarawih ini, Pak. Kau sebutkan satu kalimat itu, kau boleh ambil satu ternaknya. Kau sebutkan dua kali, kau boleh ambil sepertiga. Kau sebutkan sekali lagi, kau boleh ambil berapapun yang kau suka. Diambil oleh malaikat Jibril, Pak. Sesuka dia diambil. Disebutkan itu 3 kali, Bu, diambil. Tapi sama sekali Nabi Ibrahim tidak menyesali apa katanya. Maka akhirnya malaikat Jibril berterus terang, wahai Ibrahim, sebetulnya aku ini Jibril.
Aku turun untuk mengujimu, pantaskah engkau menjadi Khalilullah? Ternyata memang pantas. Lebih tinggi nama Allah di diri hatimu daripada ternakmu yang banyak ini. Tuhan, aku kembalikan lagi ternak yang telah kau berikan kepadaku. Kata Nabi Ibrahim, sekalipun sekarang aku tahu bahwa engkau Jibril, aku tidak akan mengambil kembali ternak yang telah aku beri atas nama Allah. Ada diambil lagi. Kalau kita tuh kita ambil balik lah. Oh Jibril rupanya, ya udahlah aku ambil balik. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa harta itu kita kaya itu salah dalam Islam. Tetapi yang paling bagus itu harta banyak, tetapi hati kita tidak lekat dengan harta itu. Itu yang sebenarnya. Jadi masalah bapak mau kaya silakan, asal jangan lengket harta itu ke hati kita, ke jantung kita ya. Kenapa banyak orang sakit jantung? Jantungnya kecil, dimasuknya semua ke dalam pangkat, jabatan, mobil, sepeda motor, rumah, itu sesak jantung itu, jantung kecil, masukkan itu semuanya. Nah itu saja yang dijaga-jaga, letakkan harta di tangan, jangan di jantung. Ini kadang Bu mau ke masjid aja kita berkali-kali mengoncang kunci pintu tuh. Padahal udah terkunci, tes juga, kita sudah akhirnya rusak kunci pintu tuh Pak. Bukan karena dibongkar orang, kena goncang bertahun-tahun Pak. Sampai sholat tarawih Bu bawa sendal kiri sama kiri di bawah. Sampai heran orang maling dibuatnya kok kiri aja sendal orang masjid. Orang takut hilang. Ada kadang ditaruhnya satu di depan sendalnya sebelah kanan, sebelah kiri di belakang. Sudah itu biarnya kehilangan pas keluar. Lupa alatnya di mana dia taruh. Jadi banyak kita ini yang sholat sudah rajin, zikir sudah bagus, tetapi masih lekat harta itu ke dalam jantung kita ini. Masih sayang betul kita rasanya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini akhirnya kata malaikat Jibril pantas diangkat menjadi Khalilullah. Kaya tetapi kekayaannya tidak lengket ke dalam jiwa. Macam yang di Bojongkoneng Bu, beberapa minggu kemarin mengumrohkan 2 RT pakai duit pribadi Pak. Itu Pak, itu berarti tidak lengket hartanya ke jiwanya Pak. Ibu tahu nggak di Mekah dan Madinah itu ada pemandangan aneh loh Pak. Rumah sakit di sana sepi Bu. Dokter banyak yang mengundurkan diri Pak. Pasien tak ada. Pas ditanya ke masyarakat sana, kalian ini memang tak ada yang sakit. Mereka bilang ada. Kami kalau sakit kami amalkan aja kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kami sedekah aja lebih besar daripada biasa. Itulah obat penyakit. Tengok di rumah ini Bu, rumah sakit penuh semua Pak. Di Pekanbaru itu rumah sakit Safira dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu. Rumah sakit awal mula sudah 3 Pak, penuh. Rumah sakit umum penuh. Bukan orang Riau ini tidak mau sedekah, tapi tidak imbang. Pendapatan besar, sedekahnya kecil Pak. Itu yang dia takutkan. Itu kesayangan dia kepada harta itu masih sangat tinggi jadinya Pak. Jadi dokter-dokter di Mekah itu Bu, pas ada datang jamaah Indonesia Bu, senang hatinya, ada kerja dia jadinya Pak. Karena orang Indonesia ini banyak penyakitnya. Karena dia punya duit, dia soleh sendiri Pak. Ada duit dia aja umroh tiap bulan Bu. Padahal saudaranya susah Pak, tak dibantu ya. Masjid dekat rumahnya masih butuh bantuan, pembangunan tak dibantunya. Ada lagi dia udah naik haji, sudah tuh dia sambung pakai haji, apalagi haji plus Pak, 210 juta. Saya bilang inilah yang membuat rumah sakit banyak. Kenapa 210 juta itu tidak dibagikan kepada saudara kita, orang-orang yang jualan-jualan tuh Bu ya, yang jualan cilok, jualan lontong. Kadang sering dimasuki oleh bank-bank 47 Pak. Kalau kan banknya ada 46, ini bank 47 pinjam 4 bayar 7 bukan dipinjamannya uang 1 juta, bayarnya 1.200.000. Kalau tidak terbayar, bayar aja bunganya, bisa 1 juta jadi 5 juta. Nah itu Pak, orang-orang di sana itu memang makannya berjaya mereka tidak menggunakan uang untuk diri sendiri. Nah di Indonesia ketika orang mempraktekkan itu ternyata sehat-sehat juga Pak.
Nah, jadi inilah Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita, silakan kaya, tapi jangan lekat kekayaan itu ke dalam jiwa. Pas perintah berkurban datang Bu, kepada Nabi Ibrahim, berapa Nabi Ibrahim berkurban dalam riwayat Pak? 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba sendirian Pak. Jadi Bu, kita kurban ini bebas jumlahnya. Satu sapi 7 orang itu paling kecil tuh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu kaya nggak layak lagi ikut 1,7 Pak. Ini kadang tolak-tolak lah tiap tahun Bu. Nama mama lah tahun ini ya Maya. Nanti Paya besok nama papa lah lagi. Kan harus seperti itu Pak. Nama bapak satu, tiru cara niat Rasulullah. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad untuk keluarga Muhammad, untuk umat Muhammad. Dapat semua Pak. Mau yang masih hidup, yang udah mati, dapat semua. Tidak perlu tolak-tolakan nama. Kemudian kalau bapak punya rezeki ikut, ibu punya rezeki ikut. Macam di Masjid Al-Falah Darul Mutakin Pekanbaru itu sekarang Bu, ada satu nama 5 ekor sapi. Karena dia tahu Pak, duitnya udah banyak, gak mungkin dia seekor sapi lagi. Kita mungkin lihat orang korban 1 ekor sapi, salut kita Pak. Bisa jadi itu kecil bagi dia baru, dia seharusnya 5 ekor sapi. Nah, jadi harus kita imbangkan Bu, pendapatan kita besar, kita juga berkurbannya besar. Rasulullah kurban berapa Pak? 200 ekor kambing Pak. Siapa yang menyembelih? Ali. Kemudian sebagian baru diserahkan kepada tukang sembelih. Kalau tukang sembelih itu kaya, maka berikan daging itu sebagai hadiah baginya. Kalau dia miskin, berikan daging itu sebagai sedekah baginya, di luar upah duit. Kalau panitia kurban itu wakil dari orang yang berkurban, jadi dia boleh dapat daging. Tapi kan hadisnya sahih itu, tidak boleh orang tukang sembelih kurban tidak boleh dapat daging kurban. Kalau jadi upah daging itu tidak boleh Pak. Tapi kalau jadi hadiah boleh. Jadi jangan sampai pula panitia kurban tidak dapat daging lagi Pak kan? Itu tukang jagal nggak boleh buka. Kalau sebagai hadiah boleh. Cuma janganlah panitia kurban merasa lebih berhak daripada orang yang berkurban. Ini banyak panitia kurban ini Bu, begitu ibu-ibu mengeluh, masa kami dilemi aja dapat tiap tahun tuh tulang besar-besar. Oh enggak ikhlas ibu berarti itu. Nah, itulah kata orang panitia kurban. Padahal apa kata Rasulullah Bu? Daging kurban itu 1/3 untuk yang berkurban. 1/3 boleh dia sedekahkan, 1/3 boleh dia simpan. Kalau sempat 70 kilo 1 ekor sapi itu, berarti untuk orang yang berkurban 21 kilo bagi 7, 3 kilo daging toknya sebetulnya Pak. Cuma selama ini yang berkurban tidak pernah 2,5 kilo itu pun tulang dia isi dalam. Panitia lah yang banyak dapat Bu. Jadi ini aja yang perlu dikembalikan lagi Pak. Nah, tuh ya, kalau bapak ibu punya uang banyak, tidak boleh lagi ikut yang 1,7. Bapak ikut, ibu ikut, itu lebih bagus. Itu yang lebih akan membuat senang jiwa kita, kemudian segar jiwa kita. Karena kata Rasulullah, mulai tetesan darah yang pertama sampai yang terakhir diampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, waktu Nabi Ibrahim berkurban sebanyak itu Pak, banyaklah orang memujinya. Sungguh luar biasa kau Ibrahim, kurban sebanyak ini tidak ada guratan kesedihan di wajahmu. Engkau betul-betul orang yang ikhlas, tidak ada yang bisa menandingi dirimu. Banyaklah pujian masuk Pak. Makanya hadis tentang pujian itu ada 3 Bu. Yang pertama, pujian adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Boleh memuji orang sesuai dengan prestasinya. Semenjak Bapak jadi pengurus Pak, maju masjid ini, pengajian maju, banyak ilmu kami dapatkan, dipuji pengurus, boleh sesuai. Tapi ada Bu, kata Rasulullah, jika ada orang memujimu, lempar mukanya dengan pasir. Itu ada juga Pak. Kalau yang dipuji itu tidak ada pada diri kita dan terlalu berlebihan. Nenek ini umurnya 87 Bu, udah kerut mukanya, datang anak gadis
nanya, ada berapa umur nenek? 87 tahun. Ya Allah, nek macam anak gadis juga kulit nenek lagi, kan tak mungkin juga. Sampai tak tidur nenek itu malam tuh mencari kulitnya macam anak gadis tuh. Naik gulanya besok jadinya bukan tak tidur malam tuh. Itu kan tak mungkin, Pak. Kemudian ada lagi yang ketiga, Bu. Bila kita dipuji orang sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Misalnya sebetulnya ibu tak rajin tahajud. Datang orang mengatakan, kakak ini pasti rajin tahajud malam. Ibu harus apa yang lakukan? Ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Janganlah dipelurus, Bu. Ibu ini pasti rajin tahajud. Macam tak tahu aja sama ibu. Gadis ibu lagi tahajud. Padahal tak ada, Pak. Nah, itu yang tak boleh, Pak. Nabi Ibrahim aja, Pak, dipuji khilaf, Pak. Apa kata Nabi Ibrahim, Bu? Khilaf ya. Kurban sebanyak ini belum seberapa lagi bagianku. Terlepas, Pak. Andaikan aku dikasih Allah anak laki-laki, diperintahkan Allah kurbankan, yang kurbankan anak laki-laki itu. Terlepas bicara. Karena Nabi Ibrahim yakin dia tidak akan punya anak, Pak. Umur udah 90, Pak. Siti Sarah udah 80. Tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi para nabi dan rasul berdoa tidak pernah putus asa, walaupun belum dikabulkan tidak pernah mengubah doa. Nabi Zakaria doa minta anak dari mulai nikah sampai umur 77 baru dikabulkan Allah. Tidak ditukar doa. Kita kalau 3 bulan berdoa minta murah rezeki dan juga murahnya berhenti lalu sholat duha percuma, Pak. Dah rajin sholat duha, dah juga berubah nasib. Itu kita. Nabi Ibrahim berdoa minta anak itu dari awal, Bu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, sampai umur 90 belum dikabulkan Allah. Tapi doa tetap tidak ditukar. Jadi jangan pernah putus asa berdoa, Pak. Doa aja terus walaupun belum dikabulkan oleh Allah. Karena itu akan jadi simpanan pahala kalau tidak dikabulkan Allah di dunia. Jadi begitu Nabi Ibrahim mengatakan hal seperti itu, Allah sudah menyimpan kata-kata Nabi Ibrahim itu. Terus berdoa, doa terus, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allah rupanya punya cara bagaimana supaya Nabi Ibrahim dapat anak. Akhirnya keluar dari mulut Siti Sarah. Apa kata Siti Sarah? Ibrahim, kita sudah sama-sama tua. Aku mandul, aku tidak mungkin punya anak. Sebetulnya Siti Sarah ini ngetes, Pak. Ngetes setia nggak Nabi Ibrahim ini sama dia, tetap akan bersama dia nggak? Kenapa Siti Sarah menguji seperti itu? Karena dia yakin dia sangat cantik walaupun sudah tua. Makanya di tesnya Nabi Ibrahim, kalau kau mau menikahlah dengan Siti Hajar. Rupanya dipelurus sama Nabi Ibrahim, Pak. Iyalah kalau gitu salah, maka ibu tes suami dengan kalimat itu. Bang, kalau apa Bang rasa sama aku menikahlah Bang balik. Kami agak lugu kalau begitu-gitu, bantu. Agak cepat kami mengiyakannya. Apa bukti Siti Sarah hanya mengetes? Berantem, Pak. Jadi kalau di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, itu sampai lari Siti Hajar dari rumah. Langsung kata Jibril, Hajar, jangan kau lari, bersabarlah karena kau sedang mengandung anak. Itu, Pak. Maka balik Siti Hajar balik. Mengetahui Siti Hajar hamil, tambah ngamuk Siti Sarah. Jadi yang namanya poligami itu pasti ada masalah. Cuman jangan pula dikatakan kalau bermasalah lebih baik tidak pula, Pak. Nah, jadi ini jangan pula sampai kita kalau udah tahu masalah apa dibuat juga. Kan gitu ya, Pak ya. Namanya itu tuh harus ujian, Pak. Kalau kita ada ujian. Cuman saya bukan memotivasi Bapak ya, Pak ya. Janganlah Bapak salah hati lah. Itu tidak kata Ustaz berarti harus kebal nih. Ya salah aku dulu tak jadi. Janganlah itu, Pak. Buktinya, Bu, begitu Siti Hajar melahirkan, apa kata Siti Sarah? Aku tidak ingin Hajar dan anaknya dari sini.
bawa dia jauh-jauh dari sini. Aku tidak mau ada mereka di sini. Merah-merah anak digendong jalan dari Palestina ke Mekah. Mekah itu asalnya Bakkah itu gersang, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tinggallah Hajar di sana. Kemudian Nabi Ibrahim langsung pulang menuju Palestina. Disitulah Siti Hajar menangis, Pak. Wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami di sini? Tidak ada orang, tidak ada makanan, anak masih bayi. Diam aja Nabi Ibrahim. Jawab Ibrahim, tegakah kau meninggalkan kami di sini? Diam juga Nabi Ibrahim. Baru Siti Hajar mengubah pertanyaannya, Bu. Apakah Allah yang memerintahkanmu kembali? Baru dijawab oleh Ibrahim. Iya Hajar, Allah yang memerintahkanmu. Kalau Allah yang memerintahkanmu, silakan jalan suamimu. Allah yang akan menjaga kami. Itu tauhid Siti Hajar tuh, Pak. Kalau sempat istri kita tuh, Pak, Allah yang memerintahkan abangnya. Jangan Allah juga kata abangnya. Jangan bapak juga Allah lagi. Aku udah menderita, aku dipanggil anak bayi ini ya. Orang tidak ada makanan, tidak ada berjalan, abang selangkah lagi naik batu bata itu kepala orang tengok orang. Karena gini Pak, jangan sampai kita membawa-bawa sejarah untuk kepentingan diri kita. Kadang orang suka gitu. Nabi Ibrahim itu dalam misi yang memang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah dan para nabi itu bergerak berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Itu yang harus kita kotak. Jangan nanti disamakan sama diri kita. Kemudian Hajar ini mencontohkan kepada kita bahwa apapun takdir buruk yang terjadi pada diri kita, selama itu Allah yang memerintahkan, nikmati takdir buruk itu. Jangan sampai mengeluh kepada manusia. Jangan sampai berburuk sangka sama Allah. Karena Allah tidak mungkin menganiaya hamba-hambanya, Pak. Misal Bapak Ibu udah rajin sholat tapi hidup menderita, nikmati takdir itu. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah. Masa pula Allah mau menganiaya hambanya, Pak? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Bu. Ibu ingat waktu Nabi Musa masih bayi, Fir'aun sayang sama Nabi Musa nih Pak, digendong-gendongnya Nabi Musa nih. Sudah tubuh pas Fir'aun melengah, ditariknya lah jenggot Fir'aun tuh Pak. Salto Fir'aun sekali Pak, jatuh. Padahal Nabi Musa bayi tuh Pak. Jatuh Fir'aun, terkejut Fir'aun langsung, berarti ini bayi-bayi Israel yang akan menghancurkan aku di masa depan. Diambilnya pedang, mau dibunuhnya Nabi Musa kecil nih Pak. Datang istrinya Aisyah binti Muntazir, jangan kau bunuh dia. Langsung berhenti Fir'aun. Fir'aun itu Pak, sejahat-jahat Fir'aun takut sama istri itu Pak. Jadi kalau bapak takut sama istri yang Fir'aun lah bapak. Itu Pak ya, memang langsung berhenti loh. Ditanya oleh Aisyah, kenapa kau mau membunuh dia? Ditarik aja jenggot aku Aisyah. Masa iya aja masih kecil loh, tak mungkin dia sekuat itu. Tak nampak sama kau tadi, tarik aku salto sekali. Gini aja lah. Kalau memang sengaja dia melakukan itu, coba kita tes. Ambil kurma, ambil bara api. Kalau kurma yang dipilihnya, bunuhlah dia. Berarti dia sengaja melakukan itu. Tapi kalau bara api diambilnya, berarti dia belum bisa memfungsikan akalnya. Jangan kau bunuh dia. Akhirnya gerak dari Allah apa yang dipilih Nabi Musa. Bara api dimasukkannya ke mulutnya, hancur lidah Nabi Musa itu. Makanya Nabi Musa itu ngomong itu tidak jelas Pak. Allah kasih Nabi Musa musibah untuk menyelamatkannya dari musibah yang lebih besar, yaitu pembunuhan dari Firaun. Jadi bila ibu udah baik tapi masih juga dikecewakan orang, janganlah berubah jadi jahat Pak. Bertahan aja jadi baik. Nanti dia akan menjadi takdir baik. Maka Siti Hajar yakin dengan itu, berangkatlah suamiku, Allah yang akan menjaga kami. Baru jalan Nabi Ibrahim. Setiap ada beberapa bulan bolak-balik Nabi Ibrahim Pak
Jadi istri kedua tuh menderita juga, bukan banyak dibilang Pak, kalau orang beristri dua tuh kasihan istri pertamanya. Jadi istri kedua tuh malang juga loh nasibnya Pak. Dia dianggap pelakor, itu udah jelas tuh. Sering difitnah orang, merebut suami orang, besar penderitaannya tuh Bu. Berat tuh Pak, yang dia berani seperti itu tuh berat. Anehnya kita sekarang Bu, begitu dengar orang selingkuh, ketemu di hotel, tertangkap, orang biasa Pak, yang haram itu biasa. Tapi coba dengar orang poligami, ngamuk orang. Aneh kan Pak, ketika orang melakukan hal yang haram, orang biasa, ala biasa, punya pejabat, dia berduit. Padahal haram yang dilakukan dia Pak. Poligami halal ribut orang, nah itulah hebatnya iblis itu Pak. Saya yakin Pak, kemauan Bapak ada, keberanian yang enggak Pak. Sama kita. Canda saja ya Bu ya. Nah kemudian Pak, apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qol, di saat Nabi Ismail sudah berumur sekitar 7 tahun, waktu itu Nabi Ibrahim tidur di Mina bersama Nabi Ismail pada tanggal 8 Tarwiyah. Disitulah datang mimpi Pak kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Ibrahim. Kan kalau difilmkan bergema-gema tuh Pak. Tunaikan nazarmu, sembelih anakmu, sebagaimana yang kau ucapkan dahulu. Terkejut Nabi Ibrahim, tersentak, jadi pasti dari iblis nih. Tapi aku pernah mengeluarkan kata-kata itu. Jadi ingat tuh Bu. Jangan gara-gara kita nganggap cucu kita akan baik, besok pas cucu orang jahat di masjid kita marah-marah deh, kalau cucu aku pukul tuh. Itu besok ibu akan dapat cucu jauh lebih jahat daripada orang itu lagi. Dan tak tanggunglah ibu sayang sama dia. Ada banyak orang termakan kata itu Pak. Aku kalau anak aku seperti itu tuh, aku hajar tuh. Itu besok dapat anak jahat. Dan tak tanggunglah dia sayang lagi sama anak. Kita menghina orang buat kesalahan, tak taunya kita yang buat salah. Itu banyak tuh Pak. Jadi hati-hati itu Bu. Bisa jadi kepahitan yang kita rasakan pada masa sekarang ini karena kata-kata kita yang pernah terlepas di masa lalu. Karena kita iman kita ini turun naik Pak. Pas naik dia kuat dia. Habis orang kita salah-salahkan, sempat turun iman kita lebih buruk lah kita daripada itu lagi. Hati-hati itu Bu ya, hati-hati Bapak kata-kata yang terlepas. Makanya menengok kesalahan orang kita seharusnya belajar, jangan sampai kita berbuat itu, bukan kita maki-maki deh. Ingat saya Bu, kejadian-kejadian Bu ya. Ada kasus di sebuah masjid, pengurus masjidnya ketahuan memakai uang. Sudah tuh datanglah orang mengatakan bahwa itu tidak betul pengurusnya itu, kita ganti pengurus. Yang ini menyerang betul tuh, tak jujur berarti itu tidak amanah. Jadikan dia ketua masjid, parahlah dia makan di masjid lagi. Banyak dia, maka hati-hati orang salah itu dinasihati kalau bisa secara pribadi. Jangan macam kita hebat pula, terbalik nanti sama kita. Saya dulu waktu ceramah di Perawang Pak, saya ceramah tentang sabar, hikmah sabar, jangan kita mengeluh, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Sudah ceramah, pas pulang naik mobil Pak, yang bawa mobil ini masuk ban sebelah kanan dengan lubang, pecah ban mobil itu. Spontan Bapak, masa ada nampak Bapak lubang sebesar itu? Ingat kajian tadi bahwa sabar pasti ada hikmah di balik. Malu saya Pak, baru aja ngomong Pak, terbalik langsung ngomong saya. Habis di amplop beli ban besok. Jadi hati-hati ngomong nih Pak, ngeri Bu. Nah, pindah dan yang kedua Bu, apa kata Rasulullah? Kalau kita mimpi buruk, apa hal yang harus kita lakukan Bu? Kata Rasulullah, tersentak kita mimpi buruk, yang pertama yang harus kita lakukan, baca ta'awuz 3 kali, meludah ke kiri 3 kali.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Tapi jangan keluar air Pak, kena istri Bapak nanti mimpi buruk ya Pak. Tidak tahu, percayalah Bapak. Dia isaran aja Pak, please. Kalau Bapak ludahin kamu istri Pak, ini tidak bisa nih Pak, abang guna-guna, aku nampaknya. Bercerai besoknya langsung. Jadi kalau seperti itu Pak, mimpi tidak akan membahayakan diri kita. Yang kedua, kalau ibu mimpi buruk, jangan ceritakan kepada siapapun. Mimpi itu tidak akan mendatangkan keburukan sama kita. Bahaya loh Pak menceritakan mimpi ini, mimpi buruk. Misalnya Bu, ada perempuan diceritakannya ke kawannya, Kak, aku semalam mimpi menggiling cabai pakai batu giling itu Kak. Jadi pas aku toko, biji cabai itu melenting kena mataku, putih betul Kak. Itu mimpi menangis tuh. Berarti suami kau mau selingkuh, yakin aku. Akhirnya tiap hari dicurigainya suaminya Bu, asal pulang HP, sini HP Bang. Bisa. Lalu suami pergi kantor di WA-nya, udah sampai kantor Bang, udah foto dulu, foto lah Pak. Kirim ke istri, datang istri lagi, hitam-hitam belakang lemari itu apa tuh Bang? Sapu hijau tuh deh, sama sapu cemburu Pak. Tiap hari seperti itu kan risau juga suami ini. Akhirnya betul-betul terjadi Bu. Dia sendiri yang mewujudkan mimpi buruknya. Sama waktu COVID kemarin tuh ya Bu ya. Akhirnya karena informasinya tiap hari soal COVID, asal demam COVID ini karena udah terbawa ya Bu. Waktu COVID kemarin tuh saya ada ceramah di rumah sakit jiwa. Saya tanya sama dokter, dok ada nggak orang gila yang kena COVID? Mana mempan Ustaz? Tak mempan. Orang gila nggak ada yang kena COVID Pak. Satu pun nggak ada Bu. Saya tanya apa gitu dokter? Tidak itu yang dipikirkan ya Pak. Itu kuncinya coba. Tidak itu yang dipikirkan ya Bu. Makanya dia kebal Pak. Itu waktu COVID itu Bu, berapa banyak tukang air galon yang berhenti itu Pak. Kenapa Bang berhenti Bang? Masuk saya ke rumah itu setelah disemprotnya saya pakai disinfektan. Kali 100 galon, bahasa puyuh saya mati kena disinfektan saya ini lagi. Kan betul juga, disinfektan itu gatal Pak, panas. Karena ketakutan yang begitu tinggi. Nah, jadi informasi negatif kalau diceritakan dia bisa akan terjadi. Nah, setelah itu Bu, tanggal 9-nya pindahlah Nabi Ibrahim tidur di Arafah. Datang mimpi itu balik Pak. Sembelih anakmu sebagaimana yang kau ucapkan dulu. Yakin Nabi Ibrahim bahwa ini dari Allah. Aku sembelih anakku sesuai dengan kata-kataku. Tanggal 10 Zulhijjah, apa kata Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar? Wahai Hajar, mandikan anakku ini bersih-bersih. Beri wewangian, beri pakaian bagus. Aku hendak membawanya bertemu dengan Allah. Dimandikan oleh Hajar. Sambil menunggu mandi, Nabi Ibrahim mengasah pisau sampai tajam. Setelah pisau tajam, anak sudah beres mandi pasang baju, dibawalah menuju Mina. Makanya di Mina itu ada tugu penyembelihan Ismail warna putih. Waktu jalan tubuh, iblis pun langsung kepada Siti Hajar berwujud manusia menghasut. Hajar, kau tahu anak kau mau dibawa kemana? Tahu. Anak itu kan mau dibawa ketemu sama Allah. Kena olah kau aja. Tahu kau enggak suami kau tadi ngasah pisau? Tahu. Pisau itu untuk nyembelih anak kau. Bohong kata Hajar. Tidak mungkin seorang ayah, apalagi dia seorang nabi, akan menyembelih anaknya sendiri. Katanya perintah Allah aja. Oh, kalau perintah Allah jangankan leher anakku, leher aku pun aku mau. Coba kalah iblis. Pindah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau mau kemana? Aku mau mengorbankan anakku untuk Allah. Sudahlah Ibrahim, minta ampun aja kau sama Allah untuk kata-katamu yang terlepas. Kau udah lama minta anak kau ganteng, baik, sabar. Masa kau tak mau minta ampun kepada Allah? Pasti Allah ampuni. Ini urusan aku dengan Allah. Kata-kata yang sudah terlepas, aku harus tanggung jawab. Kalah iblis. Pindah kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anak yang selalu didoakan orang tua tanpa putus Pak. Jadi walaupun masih 7 tahun, begitu dia hasut iblis, Ismail,
kau mau disembelih sama bapak kau. Kenapa mau disembelih sama bapakku? Katanya perintah Allah. Ya ambil Nabi Ismail batu buat dilemparnya ke iblis. Itulah sejarah melontar jumroh. Jadi doa itu walaupun anak bapak masih jahat, doakan terus dia menjadi anak yang baik, soleh dan soleha, soleh dan soleha. Dia kata-kata orang tua itu bisa jadi doa. Ada perbedaan. Kalau di Arab Saudi bu, makin marah ibu kepada anak, makin bagus doanya pak. Jadi makin benci dia sama anaknya. Ya Allah, jadikan anakku ini imam Masjidil Haram. Jadi makin marah dia makin bagus doanya. Kalau kita kan enggak bu, pulang kau. Mati kau mamaku, tengok kau ya. Pulanglah kau, kan bingung anak itu jadinya pak. Pulang mati bu. Itu bingung dia jadinya. Jadi disuruh pulang mati. Akhirnya anak itu tetap hidup, hatinya mati. Karena ibu selalu mengatakan mati kau, mati kau. Jadi doa dia jadinya bu. Jadi jangan salahkan anak itu nakal. Bisa jadi karena doa-doa yang keluar dari mulut orang tua itu. Karena pengaruhnya itu besar. Yang kedua yang membuat anak durhaka itu ketika dia diberikan air susu yang bukan susu ibu, seperti susu bantu, susu sapi. Dia tidak masalah sebetulnya pak, kita ngasih susu sapi itu, tapi susu ibu jangan ditinggalkan. Karena apa kata Rasulullah pak? Siapa yang makan daging 3 hari berturut-turut bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Makanya kurban besok jangan berturut-turut makannya itu. Memang ada hadis yang mengatakan tidak boleh menyimpan daging 3 hari di rumah. Cemaslah sahabat, akhirnya banyaklah daging-daging itu cepat dikeluarkan. Pas tahun depannya ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah apakah masih sama dengan tahun kemarin? Kami tidak boleh menyimpan daging selama 3 hari. Kata Rasulullah, tahun kemarin itu banyak orang susah, jadi aku ingin kalian bersedekah banyak-banyak daging itu. Kalau tahun ini mau kalian simpan, mau kalian makan, mau kalian sedekahkan, silahkan. Nah, jadi gugurlah hadis yang pertama itu pak. Begitu juga yang saya sampaikan tadi, upah penjaga itu. Kalau sebagai upah dagingnya tidak boleh, sebagai hadiah boleh. Nah setelah itu bu ya, siapa yang makan daging onta, kata Rasulullah hendaklah berwudu karena onta penendang. Terbayang nggak bu, anak bayi dikasih susu sapi dari kecil, pindah nggak sifat sapi itu ke anak? Coba lah pak, larangan anak yang minum susu sapi ini. Jangan maintain juga besok sekolah keluar ngomong sapinya bu. Orang mirip betul sama ngomong sapi itu pak. Makanya kalau pas hari lebaran Idul Adha itu ramai anak-anak dekat sapi itu kan bu, karena dia tahu bu, inilah emak aku yang menyusukan aku dari aku kecil. Ada hubungan batin dia sama sapi itu. Maka ramai pak, asal datang sapi ramai bu, main-main di dekat sapi itu. Karena ada hubungan batin pak, ada hubungan batin. Ini bentuknya santai, pak. Sebetulnya pedih nih pak, pedih ini yang saya sampaikan. Saya bu takut salah, saya tanya sama dokter anak di awal dok, apa betul perempuan ini ada yang tak keluar air susunya? Kata dokter, tak mungkin Ustaz. Allah kalau sudah kasih anak ke seorang ibu, pasti Allah sudah siapkan makanannya. Cuman ada yang lambat keluarnya. Biarkan aja bayi itu menghisap terus pasti keluar. Tapi ibu-ibu ini tidak sabar Ustaz, nanti dehidrasi anak saya, kehausan ya, jadi kasihnya susu sapi. Tidak dikasih lagi asinya bu. Nah itu bu ya. Jadi anak yang selalu didoakan tanpa putus asa, maka anak itu akan menjadi anak yang baik. Begitu sampai di Mina, baru Nabi Ibrahim jujur kepada Nabi Ismail. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Dalam tidur ayah bermimpi, ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Kata Nabi Ismail, ya Abah, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Jangan ragu ya, laksanakan yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Sebelum penyembelihan terjadi, Nabi Ismail pun berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, ikatlah kedua tangan dan kakiku.
agar aku tidak bergerak-gerak yang nanti akan merepotkan ayah ketika menyembelih aku. Makanya kurban itu diikat. Telungkupkan mukaku ayah, agar jangan terhibah hatimu ketika menyembelih aku. Tajamkan pisaumu ayah, agar jangan terlalu lama aku merasakan sakitnya mati. Makanya kalau orang pisau kurban itu beda saya, tidak bisa orang sembarang kandang sampai berkali-kali. Kemudian ingat larangan Rasulullah, jangan mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Berarti kita sudah membunuhnya 2 kali, Pak. Makanya marah Rasulullah kepada sahabat, dia ngasah pisau di depan hewan kurban dan tidak boleh menyembelih hewan kurban di hadapan hewan kurban lainnya, karena dia punya insting. Makanya busuk darah sapi itu, di rumah potong 100 ekor disembelihnya tidak ada yang busuk darahnya, Pak. Tapi asal sapi kurban busuk karena dia mati dalam keadaan ketakutan, Pak. Ini kadang sengaja biasanya pisau itu depan sapi itu mati kau. Itu kan ya, Pak. Jadi kalau ada seperti itu rubah, jangan sampai nampak sama sapi lain ketika dia disembelih. Kemudian ayah, angkat bajumu agar jangan terkena percikan darahku yang membuat berkurang pahalaku di sisi Allah. Ambil bajuku ayah, serahkan kepada ibu, sampaikan kepada ibu, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Setelah penyembelihan ini ayah, jangan kau lihat anak-anak yang sebaya denganku, agar jangan engkau terkena makan aku. Diikatlah oleh Nabi Ibrahim tangan dan kaki anaknya, ditelungkupkan. Pisau ini sudah sangat tajam, disembelih sama sekali tidak ada termakan oleh pisau itu daging leher Nabi Ismail. Lama terbangun Nabi Ibrahim, Pak. Ditesnya ke kayu aja putus. Akhirnya Nabi Ismail berkata, wahai ayah, kenapa ayah? Entahlah nak, pisau ini padahal sudah tajam, tapi tidak mampu untuk menyembelih leher ayah. Mungkin Allah mengira aku terpaksa dengan diikat seperti ini. Lepaskan ikatanku ayah, ulangi sekali lagi. Makanya kurban itu harus ikhlas, Pak. Tenanglah hewan kurban itu. Ini kadang sampai naik ke atas atap, Pak. Lari dia, jahat dia, Bu. Karena kadang kita tuh kurban itu susah ikhlasnya, Bu. Bertukar aja nama ibu ini dari kelompok 1 ke kelompok 5, ngamuk dia, Pak. Ngapa dirubah-rubah nama ibu? Ibu kan nomor 1 tiap tahun, bikin malu aja kamu ini ya. Payah ikhlas tuh. Kadang foto dia sama sapi itu, Bu. Alhamdulillah kurbanku tahun ini. Padahal 7 orang, Pak. Dibuatnya itu di foto, dimasukkannya di Instagramnya, Pak. Susah kita itu untuk ikhlas. Tolong tugas malaikat sekarang, Bu. Karena orang nulis amalnya di Facebook, di Instagram. Jadi tidak perlu malaikat catat lagi, Pak. Karena udah dicatatnya sendiri. Nah, kemudian diulang oleh Nabi Ibrahim sekali lagi, tetap tidak bisa, Pak. Begitu diulang Nabi Ibrahim yang ketiga kali, apa kata Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Ibrahim, kau telah melaksanakan mimpimu. Jibril, ambil kambing Habil di surga, gantikan leher Ismail. Begitu cepat malaikat Jibril menggantikan, begitu disembelih oleh Nabi Ibrahim, keluar darah. Ditengok kambing rupanya, pas berdiri ngarah ke belakang, nampak anak segar bugar. Dipeluk oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sejarah takbir itu, Pak. Ungkapan rasa bahagia. Jadi kata Ibnu Abbas, apabila terjadi penyembelihan Ismail saat itu, maka siapapun yang punya anak umur 7 tahun laki-laki akan diundi untuk disembelih. Jadi makanya kita yang punya rezeki besar, berkurbanlah. Sudah berkurban, ikhlaslah. Jangan sampai tiap masuk masjid ditunjukkan orang itu tuh saya tuh yang nomor 2 itu. Tiap tahun saya ikut kurban nih, gelisah aja hati itu kan, inilah gaya. Kadang itu susah nih, ikhlas itu lah, Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Yayasan Anhar untuk menyampaikan kembali programnya kepada Bapak Ibu semua. Atas kesediaan Bapak Ibu menunggu, saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siar Riau TV.